mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang masih bingung apa itu tugas polisi, tugas jaksa. Kadang disama-samain ya. Ini jaksa tangkap penjahat gitu ya kan. Padahal sebenarnya itu kan bukan tugas fungsi kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Supereja dimanapun Anda berada, balik lagi ya dengan Supereja. Saat ini Supereja sudah berada di ruang podcast Supereja di Golok, Kelurahan Handayani Mulia. Sesuatu kehormatan bagi Supereja karena saat ini sudah ada beberapa narasumber dari Kejaksaan Negeri Bali. Dalam kesempatan ini ada Pak Andri Setiawan, ada Ibu Ade Elendis ya, sama Hamida Turahmah dan Pak Ade Edwin ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, kita sapa dulu sahabat Supereja di mana pun Anda berada. Halo, selamat siang sahabat Supereja. Ya. Hari ini suatu kebanggaan juga buat kami sudah bisa tampil di sini bareng Supereja. Perkenalkan, kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Ilir. Saya Andri Setiawan, Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Proyek Strategis Bidang Intelijen Kejari Bali. Di sini saya bersama teman-teman dari PNS Kejaksaan Negeri Bali. Iya, oke, sahabat Supereja, seperti biasa ya, Kejaksaan Negeri Bali dengan program Jaksa Menyapa ya. Jadi memberikan informasi terkait dengan dunia kejaksaan, dunia jaksa, dunia tentang hukum gitu kan. Nah, ini kita akan mengulas ini lebih dalam dengan tema yang lain lagi dari sebelumnya. Oke, kita ke Pak Andri dulu Pak ya. Kita pengen merefleksi lagi lah mungkin ya. Apa sih tugas dan fungsi dari kejaksaan? Tapi sebelum itu Pak Andri, izin biar sahabat Supereja bisa melihat ini apa buka gitu. Jadi kita buka masker. Masker bisa dibuka itu. Kebetulan sedang vaksin semua ya Pak. Iya. Makasih. Jadi sebelumnya mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang masih bingung apa itu tugas polisi, tugas jaksa. Kadang disama-samain kan. Ini jaksa tangkap penjahat gitu ya kan. Padahal sebenarnya itu kan bukan tugas fungsi kejaksaan. Jadi kalau kejaksaan secara umum, kejaksaan itu mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Penuntutan, kemudian itu diatur di undang-undang, undang-undang kejaksaan. Kemudian juga tugasnya yaitu melaksanakan penetapan hakim, misalnya perkara sudah inkrah, itu maksud tugas kejaksaan sebagai eksekutor. Kemudian juga tugas seorang jaksa itu ada tugas-tugas lain yang sudah diatur di undang-undang kejaksaan itu sendiri. Iya. Artinya penegasannya jaksa itu cuma ini apa untuk di bidang penuntutan. Jadi ketika perkara itu masih di penyidikan untuk pidana umum ini, untuk pidana umum kita masih penyidikan di kepolisian. Kemudian ketika berkas itu serahkan kepada jaksa, kemudian jaksa memeriksa lagi, meneliti lagi. Ketika dinyatakan sudah lengkap, sudah bisa P21, baru kita limpahkan ke pengadilan untuk melakukan penuntutan. Bukan seperti APH yang lainnya seperti di Polri yang memang bisa langsung menindak untuk penangkapan, tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Nah, Supereja dan untuk teman-teman lain juga akan tahu, khusus untuk tidak pidana khusus, kejaksaan itu bisa sebagai penyidik. Bisa. Bisa sebagai penyidik. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi, misalnya nanti ditindaklanjuti oleh bidang intelijen, kemudian intelijen ada dugaan-dugaan yang untuk tindak pidana korupsi, maka dilimpahkan kepada bidang pidana khusus. Nah, kemudian pidana khusus berlaku sebagai penyidik. Seperti apalah ini kasus yang memang bisa langsung ditindak, kejaksaan bisa nangkap. Kayak yang lagi sekarang lagi ini trending topik ya di nasional, seperti minyak goreng kemarin. Kan langsung ditahan oleh kejaksaan itu. Jadi terkait mafia minyak goreng kan sudah nasional ya, berita nasional kan. Jadi mungkin kita juga ngerasain susah dapat minyak goreng itu kan. Nah, jadi kita di kejaksaan itu kita mencari, ada namanya dibentuk tim mafia minyak goreng. Selain mafia minyak goreng ada lagi mafia sembako, terus mafia tanah, mafia pupuk. Jadi kejaksaan ini benar-benar ingin memberantas mafia-mafia itu supaya peredaran-peredaran seperti pupuk, minyak goreng, sembako itu kan tidak menjadi kendala lagi kan. Nah, jadi seperti minyak goreng kemarin itu ternyata ada mafia. Ada mafia. Jadi ketika
melakukan penyidikan memang terbukti kan ada mafia itu, maka tidak lanjuti oleh tindak pidana khusus seperti ini. Oh, jadi memang cuma pidana khusus saja. Pidana khusus. Memang kejaksaan bisa Sebagai penyidik. Penyidikan melakukan penindakannya langsung penahanan kayak kemarin. Benar. Selebih dari itu tidak bisa Pak ya? Seperti itu misalnya pidana umum, pencurian kah, usaha asusila itu kembali lagi penyidikan di kepolisian. Oh, kepolisian. Nah, jaksa sebagai penuntut umum. Oke, nah itulah ini sahabat Supraja dimanapun Anda berada. Jadi memang APH itu kan ada Polri, ada kejaksaan itu kan. Jadi memang fungsinya memang sudah berbeda kan. Lebih kepada kalau kejaksaan penuntutan gitu kan untuk persidangan gitu kan. Ada tambahan lagi tugas fungsi dan tugas? Kalau fungsi dan tugas di kejaksaan ini sebenarnya banyak bidangnya. Banyak bidang. Jadi seperti juga teman-teman juga mungkin kita perkenalkan lah biar tahu kan. Iya. Jadi di kejaksaan itu ada bidang yang pertama pembinaan. Jadi kejaksaan itu kan dikepalai oleh seorang kepala kejaksaan negeri atau sebagai kajari. Kemudian ada bidang pembinaan. Jadi pembinaan ini tugasnya kepegawaian lah. Jadi terkait urusan kepegawaian, misalnya gaji segala macam itu urusan di pembinaan. Kemudian ada juga bidang pidana umum. Pidana umum tadi sudah kita jelasin di awal. Contohnya misalnya ada perkara judi, pencurian, pembunuhan. Nah itu di bidang tindak pidana umum. Kemudian ada juga bidang tindak pidana khusus. Nah, tindak pidana khusus ini yang tadi juga kita jelasin. Contohnya misalnya tindak pidana korupsi. Nah, itu ditangani oleh tindak pidana khusus. Yang lebih dikenal dengan Pitsus. Pitsus. Nah, itu. Dikenal dengan Pitsus. Ada kasih Pitsusnya. Ada kasih Pitsusnya. Itu ini apa subjek ini pejabatnya. Pitsus. Jadi di bidang Pitsus kemudian itu Pitsus kepalanya kan. Jadi kalau ada tindak pidana korupsi itu yang nanganin Pitsus, bidang pidana khusus. Kemudian ada juga bidang intelijen. Intelijen kebetulan saya ini kasih di bidang intelijen. Oh iya, kasih intel. Untuk di kepala kasih intel. Iya, kepala kasih intel ya. Kasih intel. Jadi ada juga bidang intelijen. Nah, kemudian ada juga bidang perdata dan tata usaha negara, Datun. Jadi ketika ada gugatan misalnya contoh jaksa itu ketika pidana umum atau pidana khusus itu jaksa berperan sebagai jaksa penuntut umum. Namun ketika di bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa itu bertindak sebagai jaksa pengacara negara. Nah, beda ya? Beda lagi. Beda lagi. Jadi contohnya misal bisa bertindak di dalam dan luar pengadilan jaksa itu kan. Contohnya misalnya ketika digugat misalnya pemerintah Kabupaten Bali, pejabat Bali digugat, contohnya kayak kemarin mungkin Supraja tahu kan, pemilihan kepala desa ya, digugat, yang kepala desa yang ini kasus yang ini COVID kemarin ya, kemarin sempat digugat sampai 200 sampai berapa gitu kan, itu jaksa sebagai jaksa pengacara negara, jadi kita mewakili pemerintah Kabupaten Bali. Dan alhamdulillah kemarin prestasi juga itu, alhamdulillah. Jadi itu prestasinya. Dan juga seperti tadi tindak pidana khusus juga. Untuk diketahui masyarakat Bali bahwa bidang tindak pidana khusus terjadi Bali itu peringkat 1 penanganan perkaranya di Kejati Sumsel. Itu untuk apa nih? Penanganan perkara. Bukan nomor satu tahun 2020 2021 tahun 2021 kemarin kita dapat peringkat 1 Sumatera Selatan. Luar biasa satu prestasi kayaknya sepertinya oleh karena Pak Andri Pak Andri masuk sini semua kerjasama tim kan, tapi memang ini apa ya bukan mungkin memang kerjasama tim ya, apalagi Supraja dapat bocoran kan sudah ada tambahan amunisi, nanti kita pasti kita seperti dalam kasus itu kita alhamdulillah peringkat 1 penanganan perkaranya kan. Tentu ini menjadi prestasi luar biasa lah karena pimpinan kita juga kajari kita fokus untuk itu kan, untuk memang sudah ada beberapa ini apa dia yang sudah terpidana ya, sudah tersangka dari kalau salah dari zaman Pak Mari itu Pak Mari udah prestasinya udah banyak juga, dilanjutkan Pak Agung nih luar biasa lagi Pak Agung ditambah lagi dengan tim yang solid kan. Oke, lagi Pak Andri. Kemudian ada juga bidang
barang bukti. Barang bukti. Barang bukti dan barang rampasan. Jadi contoh ketika ada perkara tindak pidana umum, nah itu misalnya pencurian motor. Nah, motornya itu nanti ketika menjadi untuk dimajukan persidangan, motornya jadi sebagai barang bukti. Nah itu dikelola oleh barang bukti, bagian barang bukti, ada kasih barang bukti juga. Begitu juga tindak pidana khusus ketika ada barang bukti yang disita, nah itu diatur oleh jadi memang ada yang khusus menangani barang bukti. Benar. Misalkan kasus pencurian, kasus narkoba dikumpulkan satu. Benar, dikumpulkan satu. Jadi kita ada khusus tempat penyimpanan barang bukti, bisa dikelola secara baik. Itulah ada ini seperti pemusnahan barang bukti. Itu kan sering kegiatan rutin itu. Iya, kegiatan rutin kejaksaan negeri Bali kemarin ya. Nah ini untuk spesifik bidang intelijennya seperti apa? Nah jadi bidang intelijen itu, mungkin ini jadi pertanyaan juga kan? Iya. Apakah intelijen kejaksaan itu kayak intelijen yang lain? Amati misalnya kan? Jadi intelijen kejaksaan kayak CIA ya. Kalau di Israel ada Mossad. Jadi kalau kita di intelijen kejaksaan itu lebih ke intelijen penegakan hukum sebenarnya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada laporan dari masyarakat terkait dugaan-dugaan, dan itu bidang intelijen bisa melakukan klarifikasi awal, misalnya pemeriksaan awal itu di bidang intelijen. Kemudian juga tugasnya itu ada 3. Yang pertama lead pamgal. Nah jadi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Jadi penyelidikan itu ya contohnya tadi ketika ada laporan-laporan dugaan-dugaan seperti itu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu oleh bidang intelijen. Terus pengamanan ini ada contohnya misalnya pengamanan sidang, itu kan ada pengamanan. Nah itu tugas intelijen. Nah terus misalnya pengamanan kantor, pengamanan sumber daya kantor yang misalnya staf-staf kantor itu kan termasuk di bidang intelijen. Kemudian juga ada penggalangan. Penggalangan. Jadi misalnya kita mau ada kegiatan ini, nah untuk menggalang sebelum kegiatan itu tugas bidang intelijen itu terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti itu tugas bidang intelijen sebagai mata dan telinga pimpinan. Nah ini sejauh ini Pak Andre kan sudah seliwer-seliweran ya. Kayaknya gedung ini kejaksaan yang di Talang-Ubi kayaknya udah nama terus bangun terus, bahkan sekarang sudah mulai bangun di yang baru ya. Tahun ini tahap pembangunan lanjutan kan. Nah personilnya sendiri Pak Andre sejauh ini udah mencukupi atau belum kan untuk ini memang menangani kasus-kasus yang ada di skup kabupaten, dan sudah berapa jumlahnya? Apa memang perlu kurang supaya dia bisa langsung ya? Langsung bisa jadi tandem Pak Edwin nanti. Ada Ibu Jesa, ada Ibu ini. Oke Pak Andre. Jadi kebetulan ini sekalian saya juga mau memperkenalkan kan. Jadi mungkin seperti tahu lah kantor kita kan kantor minimalis. Minimalis. Tapi ya tetap kita usahakan dengan kantor minimalis juga kerja kita tetap maksimal. Jadi sampai dengan tahun 2021 kemarin jumlah personel kita itu ada 35 orang sebenarnya. 35 pegawai. Itu pegawai negeri semua ya? Pegawai negeri semua di luar teman-teman dari pegawai honorer. Di luar dari staf. Di luar dari staf. Jadi ada 35 orang. Nah, kemudian untuk di tahun 2022 ya. Nah 2022 ini kita ketambahan personil lagi sebenarnya. Personil? Lagi. Jadi ada 10 orang personil. Ada 10 orang? 10 orang personil. 10 orang personil. Itu di bidang apa aja deh? Jadi seluruh 10 orang personil yang baru ini dipecah-pecah sebenarnya. Jadi dipecah. Ada yang di bidang pembinaan, pidana umum, pidana khusus, intelijen, data tadi kan, dan juga bidang barang bukti. Jadi dibagi-bagi itu bagian. Dibagi data. Kejari Bali mendapat tambahan sebanyak 10 orang tadi ya tahun dulu. Kita pengen kenalan lah. Mungkin kalau mau 10 nanti kita kenalan langsung ke sana ya. Tapi ini paling tidak yang mewakili. Sahabat Suprareja ini sudah ada jaksa yang sangat cus ya. Senyumnya Ibu Ade Elendis. Salah satu dari bertiga adalah mewakili dari 10 orang tambahan personil di Kejaksaan Negeri Bali. Oke, Ibu Elendis diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Kak.
Saya salah satu CPNS baru di Kejaksaan Negeri Pali dari formasi calon jaksa. Calon jaksa. Ya, bernama Ade Elendris. Oh. Saya asal dari Oku Selatan, Muara II. Oku Selatan. Ya. Lah, wong kita nih lah. Tapi kemarin ikutnya di mana? Di Lampung, Pak. Oh, di Lampung. Iya. Kenapa enggak di Palembang? Karena sekolahnya di Lampung. Oh, di Lampung. Saya kebetulan alumni Unila. Kenapa pengen jadi jaksa? Tidak pengen jadi wartawan? Iya. Memang dari SMA sudah niat ke hukum kan. Jadi lebih senang. Iya. Sudah ada karakter Iya, sudah diniatkan. Iya, sudah diniatkan. Oh, niat ya. Niat awalnya memang sudah mau jadi penegak hukum. Nah, background pendidikan saya kan hukum. Jadi pas kemarin ada pembukaan untuk kejaksaan, saya mendaftar dan alhamdulillah keterima. Mudah jadi jaksa. Kalau menurut dalam ini apa perspektif dia kalau dibilang mudah tentu tidak ya, Pak. Makanya saya bilang tadi harus ada niat pertama dan usaha dan doa. Nah, niat harus full dan usaha harus jangan pas mau daftar baru belajar. Kami belajar, kami dan teman-temannya belajar dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan tes-tes yang akan dijalani untuk menjadi pegawai kejaksaan. Iya, stigma di masyarakat jadi jaksa itu orang kaya nih ya. Oh, tidak. Orang kaya tak pengen. Coba pengen kita tanya lebih. Kita ini apa gali dari iya. Saya latar belakangnya cak mana keluarganya. Iya. Saya jelaskan. Saya salah satu bukti nyata bahwa tidak harus ada keluarga di kejaksaan baru jadi jaksa. Saya di keluarga baru pertama, Kak. Jadi, baru pertama kali. Belum ada di keluarga saya yang jadi jaksa atau bekerja di kejaksaan. Pasti orang tuanya sungguh sangat ini apa dia merasa sangat senang karena ini pertama. Tidak luput dari doa orang tua. Pasti didukung penuh ya. Pasti. Proses kemarin bisa jadi jaksa. Ini apa? Tahapan-tahapannya. Iya, kalau untuk jadi jaksa kan ada 2 tahapan. Yang pertama kami mengikuti SKD, seleksi kompetensi dasar, yang mana seleksi kompetensi dasar itu ada 3. Yang pertama tes intelijensia umum, yang kedua tes wawasan kebangsaan dan tes karakteristik pribadi. Nah, setelah lolos dan memenuhi passing grade, kami bisa lanjut ke SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, udah masuk ke ranah hukum, maksudnya tes-tesnya, Kak. Iya. Nah, di SKB itu juga ada, kalau untuk kejaksaan ada psikotes, ada tes kesehatan dan kemarin wawancara untuk yang calon jaksa. Bayar nggak? Oh, tidak, Pak. Tidak. Tapi berbiaya ya? Tidak. Enggak, maksudnya pasti ada biaya. Ada biaya untuk ongkos ya. Kalau untuk yang kalau nggak mau ongkos susah. Iya, itu berbiaya tadi. Kalau kemarin itu Ibu Andelis kira-kira kita inilah bisa lolos itu kan habis biaya berapa kan? Biaya Kira-kira. untuk Ya, untuk makan, untuk akomodasi, untuk tes, biar masyarakat biar tahu gitu kan. Oh, rupanya bisa tembus jadi apa CPNS di kejaksaan. Cuma biaya cuma segini gitu kan. Yang real apa yang kalau biaya kalau untuk nyebutin berapanya kan cuman makan cuman ini tidaklah besar lah. Iya. Nah, kan nggak mungkin lah sampai puluhan ratusan. Tidak lah yang sampai itu. Ya kalau perlu menginap berjuta-juta itu tidak. Tidak ya. Latar belakang keluarga saja. Kalau saya latar belakang keluarganya ayah di kampung petani. Ibu rumah tangga biasa. Tani apa? Tani kopi. Di Sumatera Selatan, Muara II. Anak petani kopi ya. Bagi yang masyarakat petani ya, sahabat Suprareja yang tadi jangan minder. Iya. Ini bukti bahwa anak petani kopi bisa menjadi insya Allah jadi jaksa. Insya Allah. Kira-kira ini prosesnya kalau mau jadi jaksa sudah CPNS sih berapa lama itu? Melalui tahapan. CPNS ini kan 1 tahun. Iya. Nah, setelah CPNS jadi PNS. Dan kalau untuk kami yang calon jaksa ini nanti tunggu panggilan untuk pendidikan jaksa. Baru menjadi jaksa. Berapa lama pendidikan? 4 bulan. 4 bulan. Ya di Badiklat Kejaksaan di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh,
super istimewa. Oke, kita ke Ibu Hamidah Rahma kan. Adik aja Pak. Oh, adik. Masih imut-imut tuh. Sudah tahan lihat. Umur berapa Ibu ini? Hari ini genap 20 tahun. Ulang tahun tuh. Oh, oke sahabat Super Eja. Langsung ya kita berikan ini apa dia ucapan selamat ya hari lahir kepada Ibu Hamidah. Semoga dia dengan umur berapa tadi? 20. Umur 20 ini ya dia bisa lebih bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya dipanjangkan umurnya ya. Dimudahkan rezekinya biar dia bisa bantu keluarganya dan orang-orang yang membutuhkan. Amin. Ya oke. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hamidah Rahma, biasa dipanggil Hamidah. Asal saya dari DKI Jakarta. Oh, dari Jakarta. Ya, dari Jakarta. Betawi. Ya. Orang Betawi masuk kali. Kurang ngerti kalau bahasa sini. Oh, kita ngomong bahasa Indonesia. Iya. Tapi nanti lambat-lambat pasti ini. Iya. Dari Jakarta ya. Dari Jakarta. Saya pas pertama kali pendaftaran itu ngambil formasi administrasi penanganan perkara dan juga kebetulan lewat jalur defendo. Ya. Terus sama sih ya untuk tahapan-tahapannya, tahapan tes seleksi CPNS-nya. Yang pertama ada seleksi administrasi ya tadi udah dijelaskan ya, mengumpulkan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan. Terus ada tes SKD, seleksi kompetensi dasar yang dibagi menjadi 3 ya, tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan sama tes karakteristik pribadi. Nah terus di SKB-nya ini tes beda ya, karena kan tadi KAD jajak. Ya, kalau saya kan untuk lulusan SMA ya, farmasi saya. Dia pengen panggil Adi. Iya, Hamidah ya. Adi Hamidah. Kemarin dari SMA. Iya, lulus SMA. Sahabat Super Eja. Ya, SMA pun bisa jadi CPNS di Kejaksaan. Jadi jangan minder kalau kita tidak bersekolah di perguruan tinggi. Kan buktinya adik kita Hamidah dari Jakarta, orang Betawi, bisa masuk PALI melalui karena CPNS. Karena aku pengen masuk di Kejaksaan. Nggak pengen jadi YouTuber kayak. Karena emang dari sekolah aku kan SMA ya. Itu udah niat sih pengen kuliah hukum juga. Terus kebetulan pas tahunan aku ikut seleksi CPNS tahun 2021 kemarin, itu ada formasi untuk SMA di administrasi penanganan perkara. Jadi ya nyoba, alhamdulillah lulus. Itu. Berarti mental hukumnya udah ada Bu ya. Oke. Orang tuanya latar belakangnya? Ayah karyawan swasta biasa sih. Swasta biasa. Iya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berapa saudara? Aku 2 bersaudara. 2 bersaudara. Nah, Ibu Hamidah ya. Alhamdulillah dari orang Betawi dari Jakarta bisa ke Bali. Oke, kita ke Pak Edwin. Siap Kak. Ya. Saya panggil Pak atau apa ini? Panggil Edwin ya. Edwin aja. Orang mana? Saya perkenalkan dulu sebelumnya ya. Nama saya Edwin. Saya dari Musirawas. Lawang Musi ini. Tempatnya itu di Desa Tegalsari, Kecamatan Megang Sakti. Kecamatan Megang Iya, Sakti. Oh, berarti kan dekat juga. Dekat lah. Cuma 3 jam. Iya, jalan lo sekarang lah. Iya. Cuman pertama masuk kali melihat. Masuk PALI ini pertamanya di luar ekspektasi sih. Iya. Sebenarnya. Cuman karena berhubung saya dari Musirawas ke PALI ini jatuhnya sama kayak di daerah saya itu. Oh iya. Nah untuk yang Ibu Adelis tadi sama ini Ibu Ade sama Pak ini kan orang Palembang. Iya. Kan tahu bahwa PALI di luar sana itu seperti apa? Apa pandangan kalian sebelum tahu taruh ini langsung ke sini ke PALI? Sebelum kesini. Karena ini pertama kali saya ke PALI. Iya, sebelumnya belum pernah. Iya, belum pernah ke PALI. Pernah dengar PALI? Pernah dengar ya, apa yang ada dalam pikiran kalian tentang PALI gitu kan? Iya, apa yang kalian pikirkan? Apa kejaksaannya seperti ini? Oh, kejaksaannya sudah bisa mengungkap kasus korupsi atau apa kayak gitu.
Masuk di Pali ini sangat luar biasa lah ya, karena ekspektasi saya itu kan di Pali itu wah karena kabupaten baru, Iya. pecahan dari Muara ini, mungkin perkembangannya masih sangat minim. Setelah saya masuk, oh rupanya Pali ini seperti ini loh, bagus. Kabupaten yang perkembangannya sangat pesat, terus kantor kejarinya baik, terus karyawan-karyawannya juga sangat-sangat profesional. Nah, sahabat Supreja, ini bukti ya. Ya, orang Musirawas bilang Pali bagus. Siapa bilang Pali jelek? Ini bukti. Ya. Karena memang cenderung kebanyakan ini apa dia? Pali di luar sana kan sering di apa? Dikatakan buruk gitu kan. Padahal memang belum tentu, ya. Iya. Oke, kita lanjut. Seperti apa perjuangannya? Nah, ini apa dia? Pengen masuk ke CPNS kejaksaan. Aku pengen jadi jaksa juga kayak. Saya cerita sedikit Kak ya sebelumnya. Untuk pendaftaran kejaksaan ini saya udah yang kedua kali. Oh, yang kedua kali? Iya Kak. Oh, jadi tidak menyerah ya? Tidak menyerah. Tidak mau jadi wartawan atau profesional, pokoknya pengen tidak. Iya, Kak. Jadi saya itu pertama daftar itu di tahun 2019. 2019? Tahun 2019 ya. Itu saya tidak lulus di rankingan SKD dan saya akhirnya belajar dari pengalaman. Iya. Akhirnya di 2021 ada pembukaan CPNS kejaksaan lagi dan akhirnya saya coba lagi, ikut lagi. Dan alhamdulillah diberi kepercayaan untuk mengabdi di kejaksaan. Iya. Dan alhamdulillah juga bersyukur dapat penempatan di Kabupaten Pali. Oke, pertama kali jadi CPNS di kejaksaan di Pali langsung, luar biasa. Ya, kemarin ya, mana dari orang tua? Aku memang orang tua sudah mendukung atau seperti apa kan, untuk yang kedua kali ini kan, yang pertama kan katanya gagal. Iya. Yang kedua baru ini apa, ada dorongan dari terutama masih orang tua ya. Coba minta. Itu kalau untuk orang tua, mereka itu selalu mendukung mana arah anaknya untuk jadi menggapai memang cita-cita. Dan itu juga keinginan saya untuk tetap mengabdi untuk negara ya melalui Kejaksaan Republik Indonesia ini ya. Jadi memang minat saya untuk mengabdi di kejaksaan. Jadi kemarin ikut di apa, tes di mana kemarin? Saya di Kejati Sumsel Kak. Di Kejati Sumsel. Iya. Nah, bagi siapapun ya sahabat Supreja dimanapun Anda berada, jadi kalau pernah gagal, Coba ini bukti, coba lagi. Coba lagi, jangan menyerah. Dengan keyakinan, jangan menyerah. Jangan menyerah, ya. Atau ini apa? Edwin ya. Edwin ya. Kalau di Musi apa? Panggil abangnya? Mamang. Sama Kak, Mamang. Bukan koyong kayak ini bukan ya? Lain nggak? Oh, beda dengan sayu ya? Beda. Mamang ya, sama kayak di Pali. Iya, Mamang juga. Ini Siap. luar biasa. Orang tua latar belakang? Orang tua latar belakang ayah saya itu penyuluh pertanian biasa, penyuluh pertanian desa, biasa di di Musirawas ya. Kalau Untuk ibu itu bidan desa Kak, di desa. Oh, bidan Karena desa. saya tinggal di desa ya. iya tadi di desa, kecamatan bukan saya. Iya di desanya. Nah, orang desa pun bisa jadi. Iya. Jadi tidak ada yang suatu yang tidak mungkin, dan kalau memang kita yakin bukti dari Mang Edwin dari Musirawas sudah 2 kali dan dia yakin pokoknya aku pengen CPNS di kejaksaan, aku pengen hukum, pengen ini lah itu. Aku nggak mau wartawan, aku nggak mau YouTuber, nggak mau guru ini. Akhirnya ini apa? Alhamdulillah terbukti dengan cita-citanya. Iya. Nah ini kan lah sudah jadi PNS. Tentu sudah ini apa itu sudah jadi pegawai negara. Tentu ini punya harapan bagi apa masyarakat Pali ya. Bisa memberikan kontribusi yang luar biasa kan, dari bisa membantu kerja di Bali dan semuanya kan. Banyak masih PR di Bali yang perlu diselesaikan. Kalau Supreja bilang tuh
pengen gedungnya tuh kan sebanding dengan ini apa prestasinya. Prestasi, ya. Kalau melihat ini apa dia perencanaannya luar biasa gedung kalian. Ya. Biasa. Oke, kita sama-sama ini apa dia berdoa semoga gedung yang baru ini akan ini apa cepat selesai dibangun dan juga kalian tambah semangat. Tambah semangat. Siap. Kira-kira apalah itu yang pertama pengen dilakukan di sini? Yang ingin saya lakukan pertama di Kejaksaan Negeri Pali terkhususnya ingin melanjutkan apa yang telah ditetapkan oleh pimpinan, menjalankan SOP pekerjaan sesuai arahan pimpinan, Pak. Bang Edwin di bidang apa nih? Kebetulan sesuai dengan yang disebutkan oleh Bapak Andri tadi, saya ada di bidang pidana khusus, Pak. Oh, di Bitsus. Di Bitsus, ya. Anak buahnya Pak Purnomo. Kalau kasih Bu Susu Pak Purnomo apa itu? Andi Purnomo. Oh, Andi Purnomo. Nah, dia akan menangani pidana khusus dengan seperti korupsi ya. Siap, Oh, tentu nanti kami akan intens dengan kami juga kan dari media kan. Kalau Ibu Hamidah tadi di bidang apa? Aku di bidang Datun. Datun? Data dan Tata Usaha Negara. Oh, perdata dan tata Ya. usaha. Ya, jadi memang ditempatkan itu yang menempatkan dari pimpinan. Dari pimpinan langsung. Oh, pimpinan langsung ya, bukan semaunya. Bukan. Bukan. Tetap pimpinan ya. Iya, tetap pimpinan ya. Cuman ke depan apa bisa di rolling? Di rolling bisa. Oh, bisa. Di rolling, ya. Oh, sama kayak CPNS di pemerintah juga seperti itu. Di rolling, jadi bisa di rolling bidang lain gitu. Ya, sama kayak di ini institusi lain misalkan di Polri kan. Sama juga ya, jadi bisa jadi jaksa. Bisa kalau ini bisa jadi jaksa. Kalau Ya, dia Karena memang formasinya dari calon jaksa. Oh, Calon iya. jaksa, ya. Kalau Ibu Hamidah bisa? Kalau Ibu Hamidah sesuai dengan undang-undang yang sekarang ini Iya. belum bisa untuk jadi jaksa. Nah, kalau misalnya ternyata dia ini apa dah tamatnya SMA, bisa nggak jadi jaksa? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Oh, nggak bisa. tetap di tata usaha. Ya, walaupun dia CPNS ya. Walaupun di PNS. Oh, Walaupun iya. nanti kalau sudah jadi PNS pun tetap di tata usaha. Tapi kalau misalkan dia ini sekolah lagi untuk di apa dia sarjana, sekolah sarjana hukum. Nah, kalau untuk sekarang ini sesuai dengan undang-undang yang sekarang nggak bisa lagi sebenarnya. Oh, udah bisa. Tetap Jadi di tata memang usaha. penerimaan dari awal seperti Mang ini apa? Memang formasinya sebagai calon jaksa. Iya, calon jaksa. Berarti yang calon jaksa ada berapa ini apa dia? Kalau dari 10 orang yang Ada 2 orang ya? Ada 2 orang. Kebetulan kami berdua. Oh, berdua ya. Macam-macam. Yang 7 orang itu di bidang mana tuh? Dibagi-bagi seperti aja. Oh, dibagi sama ya? Dibagi Oh, rata bidang-bidang lain. iya, mungkin nanti kita akan janji kan minta waktu dengan Pak Kejari Pali kan, Pak Agung Marifianto, kita podcast di ruangan dia kan. Iya, podcast di ruangan Pak Kejari. Nah, Kang Ibu Hamidah, apa Bu apa? yang menjadi ini apa dia spirit gitu kan untuk dilakukan? Oh, Begitu kalau ini apa di untuk kejaksaan. ya kejaksaan. Kalau dari saya pribadi kan bersyukur banget ya bisa Iya. terima di kejaksaan. Terus juga pimpinan atasannya juga sangat ramah, sangat baik. Iya, luar Iya, biasa. jadi- Iya. Iya. Oh. Nah, makanya karena itu saya ingin menjalankan tugas saya di kejaksaan ini dengan sebaik mungkin, bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan sama atasan kepada saya. Iya, iya. Kalau Ibu Ade? Mungkin sama ya, menjalankan tugas sebaik mungkin menurut saya udah jadi gugup ditata kayak gitu. Grogi ya? Kayak intens. Iya. Oke. Nah ini Pak Andri ini kan tahun berapa Pak Andri di sini? CPNS? Masuk sini kebetulan saya kemarin CPS-nya di Riau. Oh, di Riau. Ya, di Riau. Oh, mutasi ke sini ya? Mutasi ke sini Iya. tahun 2021. Iya, aslinya kan? Asli Palembang. Oh, gitu kan. Gitu. Makan pempek juga dia. Minum cukup juga. Iya, cukup juga. Minum cukup juga. Kira sama Cak ini apa adik Hamidah ini kan tahu dengan pempek. Tahu ya? Sudah merasakan. Udah. Gimana? Enak. Enak. Iya. Tiap hari sekarang makan Oh, pempek. sekarang tiap hari. Iya. Pak Andri kemarin ke Palitan berapa? Tahun 2021 awal. 21 bulan Januari. Iya, langsung diincar. Ya, selesai pendidikan jaksa saya langsung mutasi ke sini. Iya. Dulunya kan saya di Riau.
Ya, 3 tahun sendiri. 3 tahun ya. Itu CPNS kan. Kemudian selesai pendidikan jaksa, Mm-mm. langsung dipindah ke Kejari Pali. Nah ini Pak Andre, kita agak melebar dikit ya. Kan masyarakatnya kan masih banyak yang awam, ya, termasuk saya sendiri kan, karena bukan memang backgroundnya hukum kan ini. Kalau pengen kita konsultasi hukum di Kejaksaan Negeri Pali itu seperti apa? Nah, Iya, boleh sebenarnya. Iya. Jadi sini aku jelasin sedikit kan. iya, Jadi di Kejari Pali itu jangan ragu untuk melapor misalnya. Iya. Nah, kita mau konsultasi, mau ngelapor misalnya kan ada dugaan-dugaan tidak benar korupsi, Iya. ataupun kita mau konsultasi tentang pidana misalnya kan. Itu langsung aja datang ke Kejari Pali. langsung. Ya, ya. Pelayanannya? Pelayanannya jadi langsung datang ke Kejari Pali. Pertama seperti biasa lah kita Iya. dimintain data kan Iya. KTP kan. Nah, nanti baru kita langsung Memang ada posnya. Memang sudah ada alur di sana ya? ada. Sudah ada alur ya? Ada pos pelayanan hukum namanya di sana. Iya, pos dan pelayanan. dan pos pengaduan masyarakat. Ya, ada langsung datang aja. Wow. Nah, jadi yang tidak mengerti hukum bisa ini datang ke Kejari Pali untuk belajar, berkonsultasi, diskusi itu kan? Boleh. Itu buka setiap hari itu. Setiap hari kerja ya. Setiap hari kerja kita. Nah ini yang menjadi krusial ini kan tentu Pak Andri kan ini apa ya, menjadi intelijen. Ini sebenarnya atensi dari masyarakat, terutama di desa Pak, perlu disampaikan. Kok APH itu cenderung ini melambat ya kan, terkait dengan dugaan kasus-kasus yang ada di pemerintah desa, karena pencapaian di desa itu untuk menegakkan hukumnya sampai hari ini tuh belum ada. Nah itu apa yang menjadi faktor? Apa memang belum dari kejaksaan sendiri belum arah ke sana, masih fokus ke ini apa kasus-kasus yang memang besar, atau seperti apa gitu kan? Karena ada kesan kemarin di podcast di sini APH kayak melambat di kasus desa dengan dugaan yang di desa. Jadi seperti ini sebenarnya setiap laporan-laporan yang masuk ke kejaksaan itu pasti kita tindak lanjuti. Pasti Pasti tindak lanjuti. Tapi kan karena kita keterbatasan personil tadi, keterbatasan personil kebetulan untuk melakukan pemeriksaan itu kan harus jaksa ya. Harus jaksa sementara. Seperti di bidang intelijen lah, jaksanya cuma saya sendiri bersama Kasintel kan, jadi 2 orang. Jadi kalau misalnya ada 1 bulan itu ada 5 laporan, tetap kita tindak lanjuti, tapi satu persatu sebenarnya. Jadi satu persatu. Jadi jangan khawatir untuk melapor nanti tidak lanjuti, itu pasti ditindaklanjuti, tapi bertahap satu persatu sebenarnya. Jadi nggak ada istilah, oh kejaksaan ini kayaknya melambat ini nggak ditindaklanjuti misalnya terkait masalah A, masalah B, masalah itu nggak ada tebang pilih kita. Kita tetap tindak-lanjuti tapi berproses. Ya, seperti itu. Jadi kita satu persatu kita telah dulu seperti apa perkara ini gitu kan, dan nanti baru pemeriksaan itu berlanjut gitu. Jadi nggak ada yang kami abaikan laporan-laporan masyarakat. Kita kembali lagi ke CPNS hasil. Apalagi dengan itu iya bisa dia sampai 2 kali, itu kiat-kiatnya seperti apa? Jimatnya apa? Iya, pakai jimat apa? Baca-baca kira-kira cah itu apalah ini sehingga bisa menjadi acuan dan motivasi kepada masyarakat di Kabupaten Pali dan sekitarnya kan punya masih bisa ada kiat pasti. Tips-tipsnya. Iya, tipsnya, iya. Untuk sahabat dan rekan-rekan Superaja yang lainnya, untuk menjadi seorang CPNS kejaksaan itu yang pastinya kita harus tetap berdoa, belajar, itu yang terutama. Dan kayak saya udah 2 kali mengikuti tes CPNS di kejaksaan ini, tidak ada satupun untuk mengeluh atau apa dalam jalani tesnya. Yang pasti harus tetap semangat, belajar terus, dan yang terpenting itu doa orang tua. Doa orang tua. Doa mustajab itu Pak. Itu salah satu jambiannya. Itu jambiannya. Itu jambiannya. Tapi kalau kita bicara ke teknis apa seperti kita harus ngapalin atau seperti apa kan ya. Arti memang kita harus menguasai materi lah itu kan ya, dalam ini apa menghadapi tes itu ya. Seperti itu ya. Siap, iya Kak. Karena
Ya formasi itu kalau yang untuk bidang yang dijelaskan oleh saudari ADLN tadi kan itu ada 2 tes, ada 2 subtes SKD dan SKB. Dan untuk tes yang SKD itu mengenai pengetahuan umum. SKD itu seleksi kompetensi dasar. Pikir sok kenal. Apa tadi SKD? Seleksi kompetensi dasar. Oh, seleksi kompetensi dasar. Yang kedua itu SKB, seleksi kompetensi bidang. SKB itu ini apa desa dan ya, apa SKB itu? Seleksi kompetensi bidang. Seleksi Kompetensi bidang. Yang untuk yang SKD itu pengetahuan umum. Pengetahuan umum yang dijelaskan tadi seperti itu. TKP, terus TWK dan TIU. Nah, yang untuk SKB itu sesuai dengan formasi dan jabatan yang didaftar atau sesuai dengan bidang pendidikannya, Kak. Kita yang namanya seleksi kompetensi bidang. Nah, kayak saya dan Mbak Ade kebetulan dari formasi calon jaksa. Jadi kita harus belajar materi mengenai hukum, terus yang dari SMA maupun dari formasi lainnya pun itu sama. Nah, tentu kan sama kan dengan itu Ibu Ade ya. Formasi ya kan kiat-kiatnya mungkin jampiannya mungkin yang lain. Sama seperti doa orang tua tadi ya. Nah, ini Itu yang utama ya. iya, nah ini kita ke ini apa Ade Hamidah Turahma. Kan beda kan dia kan dari SMA. Beda. Sama enggak ini dalam ini apa proses untuk seleksi kemarin? Kalau untuk SKD-nya itu sama ya. Soalnya karena mau formasi jaksa atau aku formasi administrasi penanganan perkara atau formasi lainnya itu kalau untuk SKD sama semua soalnya. Cuma yang dibedakan tuh yang di SKB karena seleksi kompetensi bidang. Jadi di bidangnya masing-masing. Di bidangnya masing-masing. Kalau yang dasarnya sama. Yang bidang yang lainnya seperti itu. Kalau untuk aku sendiri kiat-kiatnya tuh kalau untuk SKD kebetulan aku itu mengikuti bimbel CPNS online ya. Jadi tuh setiap harinya kita bisa mengakses video-video mentoring mengenai soal-soal itu, soal nanti buat SKD. Jadi memang belajar. lebih giat belajar sama seperti ini, cuman dijelaskan tadi secara spesifik di video-video mungkin di medsos, di YouTube ya itu kan selain daripada belajar bimbel gitu kan. Dan juga ada kayak kita bisa melatih pengetahuan kita udah sampai mana nih buat persiapan tes SKD nanti gitu. Bisa mengerjakan tryout juga yang sekiranya soalnya itu nanti bakalan keluar itu seperti itu gitu. Gambaran umumnya gitu. Tapi kemarin yakin ya? Walaupun badan masih kecil. Ngomong-ngomong ini Ibu Hamidah masih sendiri? Sudah bersuami? Maksudnya belum? Belum bersuami ya? Belum, masih sendiri. 20 tahun Pak. Ya 1 tahun. Kalau nggak tahu ada orang yang 17 tahun, 16 tahun udah ini, tapi ya ya mungkin lebih memilih karir. Kalau Mang Edwin udah masih lajang? Kalau saya sesuai dengan pendaftaran kan, karena itu ada salah satu syarat pendaftaran di CPNS Kejaksaan itu untuk jabatan calon jaksa itu tidak diperbolehkan untuk menikah atau harus masih lajang. Sampai kapan itu harus lajang? Berdasarkan aturan itu selama menjalani masa CPNS. Berapa lama menjalani CPNS? Bisa 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Iya. Pasti. Selesai itu langsung. Bukan pacarnya pasti lama nih. Jadi harus sabar-sabar. Tapi memang harus sabar. Iya. Kalau aturan yang di bidangnya Ibu ini? Kalau sama? Tidak, itu ada yang udah boleh menikah juga. Ada boleh menikah. Cuma khusus yang di jaksa belum boleh menikah, jadi sabar. 1 tahun. Udah ada calonnya? Siap. Belum. Sepertinya kita juga sebagai motivasi teman-teman juga tadi sudah dijelasin di awal kalau adik kita Hamidah ini dari jalur difabel. Jalur apa yang difabelnya? Aku kaki kanan pakai protes. Alat bantu. Jadi maaf ya, itu artinya
dikit sih. Dikit. Iya. Oh, cuma di Iya, telapak. Di telapak. Iya, segini. Memang dari Lahir. Oh, dari lahir. Itu sih sebagai motivasi juga kan. Nah, sahabat Supareja, jadi calon PNS di kejaksaan itu ini bukti ya, adik kita ya, adik kita Hamidah dari orang Betawi dari Jakarta. Dia punya kekurangan bagian tubuhnya, kaki, dia difabel, tapi masih bisa diterima. Tapi jadi jangan pernah surut bagi kita yang ngomong kita punya kekurangan di bagian tubuh kita kan, orang difabel kan, atau tangan kita yang nggak ada sebelah. Ini memang dari kejaksaan memang Memang nah, seperti difabel itu yang bisa diterima seperti apa? Belum Hamidah kemarin gimana deh? Itu kan kalau untuk difabel kan ada tingkat derajatnya ya. Iya. Nah itu kemungkinan yang diterima itu yang derajatnya sedikit gitu, maksudnya bisa melakukan aktivitas Ya. kerjaan juga gitu. Iya. Ya. Kalau misalkan yang dia alat bantu kayak yang benar-benar pakai kursi roda atau pakai tongkat itu kan menyusahkan dia untuk bekerja berjalan gitu ya. Jadi yang diambilnya itu yang derajatnya sedikit Yang ya. sedikit Iya. seperti dengan adik Iya. kita Hamidah. Berarti memang udah dari kecil. Iya, karena kan aku udah dari kecil juga jadi udah Dari terbiasa lahir. gitu. Make itu apa alat bantu udah berapa lama? Dari Sepengingat. usia berapa ya? Seusia anak-anak kalau berjalan lah. Oh, Udah dari udah kecil berjalan. juga, jadi udah Iya. terbiasa. Itulah dia pilih CPNS, nggak mau jadi pesepak bola. Tapi ini menjadi motivasi bagi kita semua kan. Jadi keterbelakangan, keterbatasan tuh, contoh anak petani kopi, contoh di Pabel itu kan bisa gitu kan jadi CPNS, bahkan bisa jadi jaksa gitu kan. Jadi jangan pernah takut sama Supareja, jaksa mudah kalau jadi jaksa itu mudah, tapi tahu caranya. Kalau melihat Semangat. ya, Ada niat. ya ada niat ya. Oke, mungkin ini pengen ada pesan lah yang ini perlu harus disampaikan dari calon ini jaksa kita kan, calon jaksa sama CPNS yang baru di rekrut di Kejaksaan Negeri Bali. Mungkin bisa langsung dari Mang Edwin dari Musirawas. Untuk sahabat Supareja dan teman-teman lain yang kedepannya ingin mengikuti seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia, tetap semangat, terus belajar, doa orang tua itu perlu dan sangat-sangat penting. Karena berhubung saya sudah 2 kali mengikuti seleksi seleksi di kejaksaan ini, jadi pesan saya kalau jatuh berdiri, kalah coba lagi, dan gagal bangkit, jangan menyerah, terus ya seperti itu. Nah adik itu alhamdulillah orang Betawi. Kalau bahasa Betawi kayak mana coba? Sama aja Sama sih sebenarnya. ya, kita pengen Ibu Hamidah pakai bahasa Betawi. Aduh, Dia menyampaikan bercanda. pesannya. Nggak bisa? Bisa. Kalau bisa coba, nggak apa-apa. Kalau dari aku sendiri sih motivasi buat kalian semua, mungkin jangan mudah menyerah ya, apapun keadaan kamu, selagi kamu masih ada niat dari dalam diri pribadi sendiri, Iya. itu pasti dimudahin sama Allah sih. Amin, amin. Amin. Iya. Dan juga doa orang tua itu pasti, terutama doa ibu itu pasti. Iya. Segitu sih. Nah yang terakhir ini Ibu Ade Endelis dari Oku Selatan. Di mana Oku Selatannya? Muara 2, Desa Kenali. Oh Muara Dua. Oh dekat ini ya, danau ya? Danau Ranau. Iya dekat Iya. danau Ranau ya. Oke, silakan Ibu Ade. Kalau kalau dari saya untuk teman-teman semua yang berniat untuk menjadi CPNS kejaksaan, yang pertama benar kata teman-teman tadi, Iya. niat, usaha, doa. Udah, niat, usaha, dan doa. Pokoknya jangan pantang menyerah. Semua rintangan itu bisa dilewati. Iya. Cuman kalau kita sudah menyerah ya sudah, tidak bisa mengejar mimpi yang kita inginkan tadi. Gitu. Kayak demasif. Kayak demasif ya Pak. Oke, ini dengan Pak Andre lah. Pak Andre closing statementnya ini untuk menutup podcast kita pada siang menjelang sore hari ini. Dari ini Pak Andre, oke.
Nah, kalau dari aku, jadi terima kasih udah kenalin teman-teman dari CPNS, Iya. Supraeja. Juga kegiatan kita ini kan, program Jaksa Menyapa ini Iya. salah satu program kita di bidang intelijen juga Iya. untuk pembinaan masyarakat taat hukum. Mm-mm. Nah, jadi harapan kami dengan adanya podcast seperti ini, kita juga berharap masyarakat Kabupaten Pali lebih taat hukum. Nah, kemudian juga harapannya penegakan hukum jauh lebih baik lagi ke depannya kan. Iya. Tadi jadi masyarakat, kita juga mengharapkan peran serta masyarakat. Jadi Iya. masyarakat berperan aktif, kita juga lebih semangat. Nah, jadi seperti itu. Jadi didorong oleh peran serta masyarakat ya. Peran serta masyarakat, kita juga jadi lebih semangat. Nah, makanya itu kegiatan ini salah satu kegiatan yang sangat disupport oleh pimpinan. Iya, jadi api semangatnya tambah membara. Tambah membara. Iya, dengan jiwa-jiwa muda yang baru ini. Personil baru kita kan. Iya, iya. Seperti itu. Ya, oke sahabat Supraeja, ya itulah tadi ya bincang-bincang kita dari dengan Kejaksaan Negeri Pali ya yang menghadirkan narasumber Pak Andri dari bidang intelijen, dan ini ada dua CPNS yang baru ya, masih muda kan, sama Mang Edwin dari Musirawas kan. Tentu kita sama-sama berharap kita sudah mendengar ini cerita yang disampaikan oleh mereka bertiga yang mewakili dari 10 orang ya, 10 orang yang ada mungkin ke depannya yang tiganya mungkin ke depan lagi kayak itu dijadwalkan ya. Jadi biar masyarakat bisa lebih mengenal, tidak perlu harus ke kejaksaan, bisa ini klik channel Supraeja gitu. Ya, itu tentu kita berharap bahwasanya dengan amunisi yang baru ini Kejaksaan Negeri Pali akan lebih kuat lagi, akan lebih kencang lagi dalam bukan sebenarnya bukan pengen kita menegakkan hukum itu harus memenjarakan orang, tapi yang lebih bagus itu lebih apa itu kan, mereka bisa melakukan pencegahan kan, sehingga tidak terjadi ya orang mau korupsi tak tahunya tidak jadi, orang mau mencuri kan lebih kepada pencegahan kan. Ya sahabat Supraeja, mungkin masih ada nanti masyarakat yang belum sempat ke kantor, misalnya ada pengaduan atau mau konsultasi masalah pidana kan. Nah, jadi di sini kita membuka hotline pengaduan. Hotline pengaduan. Nah, jadi boleh dicatat mungkin untuk teman-teman Supraeja. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang. Tidak perlu lagi mau datang. Karena zaman era digital sekarang. Iya, jadi kita hotline pengaduan Supraeja. Iya. Nah, dicatat nomornya boleh 0813 0813 69 69 25 25 51 51 34. 34. Oke, bisa diulang lagi Pak Andri? Boleh diulang lagi Sab? Biar sahabat Supraeja bisa ini mencatat ya kan ya. 0813 Oke. 69 25 25 51 34. 34 itu. Nah, ini online ini jalurnya jalur apa? Kayak itu apa jalur WA, telepon atau SMS? Untuk hotline ini kita jalur WA. Oh, ini WA, WhatsApp ya? WhatsApp. Jadi WhatsApp itu ini apa, pesan atau bisa nelpon gitu? Pesan. Cuma pesan WA ya? Pesan WhatsApp ya? Pesan WhatsApp. Nggak bisa jalur telepon ya? Nggak bisa, jadi jalur WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada pengaduan boleh lewat hotline kita. Kalau bisa pengaduan itu juga disertai dengan bukti-bukti awal, bukti awal. Itu. Jadi masyarakat tidak perlu ini apa dia capek-capek datang ke ini kantor kejaksaan yang misalkan di Kecamatan Abang, di Abab kan jauh gitu. Tapi kalau mau datang juga kita lebih senang lagi, bisa ngobrol nanti kan. Iya. Karena memang lebih bagus ini, tapi kalau nggak bisa bisa melalui jalur hotline. Ini dibuka 24 jam. 24 jam. Yo, sahabat Supraeja, itulah tadi closing statement yang terakhir dari Pak Andri mewakili Kejaksaan Negeri Pali, bahwasanya bagi masyarakat di Kabupaten Pali khususnya yang tidak berkesempatan ya atau tidak mau capek-capek untuk ini melaporkan sesuatu apapun kepada Kejaksaan Negeri, jadi bisa melalui jalur pesan WhatsApp. Jadi tidak bisa nelpon ya, cuma bisa melalui pesan WhatsApp. Supraeja ulangi lagi 0813 6925 5134 0813 6925 5134. Oke, sepertinya kita sudah 1 jam 60 menit lebih ya. Tapi kayaknya
oleh karena masih muda dan masih semangat, masih pengen terus. Tapi kita oleh karena keterbatasan waktu, nanti kita akan di lain waktu dan tema yang lanjutan kita akan undang kembali kan, supaya dia terima kasihnya kalian bisa bisa hadir sebagai narasumber di ruang podcast Supereja. Oke sahabat Supereja, dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi ya dengan channel yang sama dan di kesempatan yang berbeda. Jangan lupa subscribe-nya. Selanjutnya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.